Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Purnomo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar dua sudut. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antara dua garis, ya masih ingat ya. Ada yang garis sejajar, ada yang garis berpotongan, ada yang garis eh, berhimpit kan gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut. Nah, di sini sudut dan hubungan antar dua sudut ya. Kita mulai ya. Baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Satu, menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongan dan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, mengestimasi besar sudut. Yang ketiga, menggunakan informasi sebagai sudut. Nah, mengenai sudut ada yang nanti ada yang berpelirus, ada berpenyiku, ada sahada, berseberangan pada bangun datar untuk menyelesaikan masalah atau menentukan sudut yang belum diketahui. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Di sini tujuan pembelajaran itu. Nah, sekarang anak sekalian, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian titik, garis, bidang. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa itu sudut. Nah, sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertitik pangkal pada satu titik. Dalam sudut ditemukan pula istilah seperti kita ada kenal nanti akan ada kaki sudut, ada titik sudut dan daerah besar sudut. Nah, kaki sudut adalah garis-garis yang membentuk sudut. Titik sudut adalah titik yang berpotongan kedua kaki sudut dan daerah besar sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Nah, kalau kita lihat di sini kaki sudutnya apa? Di situ kaki sudutnya adalah sini AC. Jadi kaki sudutnya di sini kaki sudut itu ada dua. Yang pertama adalah AC, yang kedua adalah AB. AC dan AB namanya kaki sudut. Nah, di sini adalah garis membentuk sudut. Yang dua titik sudut. Titik sudut. Titik sudut yang mana? Ini yang titik sudut yang ini. Nah, titik sudutnya adalah A. Nah, selanjutnya daerah sudut itu yang ini namanya daerah sudut. Nah, kita arsin namanya daerah sudut yang dibatasi oleh kaki AB dan kaki AC. Lalu untuk penamaan sudut bagaimana? Simbol sudut itu, simbolnya adalah simbol sudut itu adalah menggunakan seperti ini. Misalkan sudut. Misalnya di situ sudut BAC. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang tengah ini adalah titik sudut. Titik sudutnya A. Kakinya adalah BA atau AB dan AC. Nah, ini biasa penamaan menggunakan seperti ini. Atau misalkan di sini ada alfa atau beta, jadi tinggal menggunakan misalkan sudut alfa. Atau juga ada yang juga mempersingkat lagi menjadi sudut A, misalkan seperti itu. Nah, sekalian, kalau lengkap itu sebenarnya ini dengan menggunakan tiga huruf. Nah, di sini sudut BAC yang menunjukkan bahwa A itu adalah titik sudut, BA atau AB ini kaki sudut, dan AC juga kaki sudut. Oke, itu tentang sudut. Nah, sekarang jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang memiliki besar 180 derajat. Nah, di sini memiliki besar 180 derajat nih besar. Nah, jadi dia sudut lurus seperti ini. Ini besarnya adalah 180 derajat. Namanya sudut lurus. Yang kedua sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat.
derajat. Bentuknya seperti ini. Ini siku-siku. Nah, yang ketiga sudut lancip, yaitu sudut yang memiliki besar sudut antara 0 sampai 90. Ya, 0 sampai kurang dari 90 ya. Jadi kalau misalkan ini 0, ini X, ini kurang dari 90 derajat. Dia belum melebihi 0 derajat, 0 derajat, tapi kurang dari 90 derajat. Contohnya misalkan sudut lancip misalnya 85 derajat ini sudut lancip. Oke ya, ada sudut lurus, sudut siku-siku, sudut lancip. Yang keempat ada sudut tumpul. Di sini sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 90 sampai 180. Jadi kalau misalkan ini 90, ini misalkan ini 90, ini X 180. Nah, dia lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat dinamakan sudut tumpul. Yang kelima yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki eh, lebih dari 180, tetapi dia kurang dari berapa? Kurang dari 360. Jadi di sini 180 kurang dari 360. Nah, ini ya. Jadi ada sudut lurus, ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut refleks. Baik, nah sekalian kita lanjutkan untuk materinya. Nah, tadi kan kita sudah kenal jenis-jenis sudut ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi tentang hubungan dua sudut. Kalau misalnya dua sudut, bisa yang kaitannya, ada kaitannya yang pertama, yaitu sudut berpelurus atau sudut yang saling berpelurus. Artinya apa? Sudut berpelurus adalah sudut tambahan agar sudut menjadi lurus. Karena dia dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudut kedua sudutnya itu sama dengan 180. Contohnya misalkan ini. Di sini ada sudut yang bernilai A, ini kan, ditambah ini itu 180. Contoh misalkan ini 120 dan ini 60 derajat. Nah, ketika kita ditambahkan 120 derajat tambah 60 itu adalah 180. Sehingga sudut A, sudut 120 dengan sudut yang besar 60 ini saling berpelurus. Itu namanya berpelurus. Selanjutnya, ini contohnya ya. Nah, tentukan di sini sudut ada sudut eh, C. BD itu 30 derajat. Sudut ABD berapa? Ini kalau ditambahkan, sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABD, sudut CBD kan 30 ya, 30 derajat. Maka sudut ABD-nya berapa? Berarti 180 dikurangi 30 derajat. Sehingga sudut ABD adalah 150 derajat. Jika besar sudut ABD adalah 150 derajat. Oke, semoga ini bisa menjadi lebih paham ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sudut berpenyiku. Apa itu sudut berpenyiku? Adalah sudut tambahan agar sudut menjadi siku-siku. Di sini dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah kedua sudutnya adalah 90 derajat. Tadi kalau berpelurus kan sudut lurus adalah 180. Kalau sudut yang saling berpenyiku ditambahkan itu menjadi 90 derajat. Nah, jadi misalkan A derajat tambah B derajat jumlahnya 90 derajat. Contoh soalnya misalkan. Di sini sudut CDAC, nah sudut DAC 6 ditambah sudut BAC itu sama dengan 90 derajat karena di sini berubah
eh, segitiga siku. Ini berubah siku. Sehingga sudut DAC tambah sudut BAC 90 derajat. Sudut DAC 65 tambah sudut BAC sama dengan 90 derajat. Maka sudut BAC-nya adalah 90 derajat dikurangi 65. Maka besar sudut BAC adalah 25 derajat. Oke, ini ya. Semoga bisa lebih paham. Nah, sekarang sudut yang ketiga yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang yaitu dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan yang dibentuk oleh sepasang garis berpotongan. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi misalkan ini ada garis satu, garis dua, kok dia berpotongan maka sudut A dengan sudut B ini sama, besarnya sama. Sudut A ini dengan sudut B ini sama. Sudut C dengan sudut D ini juga sama. Karena dia sudut yang saling bertolak belakang. Nah, apa hubungannya ini yang A dengan D? A dengan D ini adalah eh, sudut yang saling berpelurus. Oke ya, lanjutkan sini. Contoh ini. Kalau di sini yang ditanyakan adalah besar sudut D BOC, BOC dan DOC. Nah, di sini penyelesaiannya apa? Sudut BOC itu sama dengan sudut AOD sama. Di sini berarti 60 derajat ya. Sini besarnya 60 derajat juga. Karena dia saling bertolak belakang. Nah, lalu mencari sudut DOC itu bahwa sudut AOD dengan sudut DOC ini adalah dua sudut yang saling berpelurus. Sehingga sudut AOD ditambah sudut DOC itu sama dengan 180 derajat. Di sini sudut AOD 60, sudut DOC-nya sama tambah sudut DOC sama dengan 180. Maka sudut DOC-nya adalah 180 dikurangi 60. Sehingga besar sudut DOC ini adalah 120. Nah, maka besar sudut AOB-nya berapa? AOB-nya berarti 120. Kenapa? Sudut AOB itu bertolak belakang sedangkan sudut DOC. Tuh, jadi eh, ada apa namanya dua sudut. Tadi ada sudut yang saling berpelurus, yang saling berpenyiku, yang saling bertolak belakang. Selanjutnya, di sini ada dua garis sejajar yang dipotong dengan garis yang lain. Nah, di sini nanti menimbulkan beberapa apa namanya beberapa kondisi ya. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang saling sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Sudut-sudut sehadap besarnya sama. Contohnya misalkan di sini. Di sini yang ini maka sehadap dengan yang ini. Yang ini sehadap dengan yang hijau ini. Yang pink sehadap juga dengan yang pink. Yang ungu ini sehadap dengan yang ungu. Maka besarnya sama. Ya, sini besarnya sama. Selanjutnya, sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potongnya. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Dan ini dua garis sejajar, garis Q dan garis R. Dipotong oleh garis P. Mana sih yang ini? Yang biru, maaf, yang biru dia sejajar apa namanya eh, sudut dalam berseberangan dengan yang biru. Yang ungu yang ungu ini dia berseberangan dengan juga dengan yang ungu. Namanya dalam berseberangan. Kenapa di dalam? Karena ada di dalam dua garis sejajar. Nah,
Yang kedua, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan di sini, sudut yang terletak di luar garis dan berseberangan terhadap garis potong. Dia berseberangan garis potong ini. Sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Contohnya di sini yaitu sudut ungu yang ini, yang pink deh, bukan ungu ya. Yang pink di sini dia dalam berseberangan dengan yang pink ini. Yang hijau luar berseberangan dengan yang hijau. Mohon maaf tadi ya. Pink luar berseberangan dengan pink, yang hijau luar berseberangan dengan hijau. Dia nyebrang, tapi posisinya ada di luar dua garis sejajar. Nah, yang ketiga yaitu sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Tadi, kalau sudut dalam luar berseberangan itu besarnya sama. Nah, sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Nanti kalau yang ini dengan ini kan nyebrang tadi ya. Yang sepihak yang dia tidak nyebrang. Dia ada di sini. Nah, di sini ada yang biru dan ungu. Nah, jumlah sudut eh, dalam sepihak itu ketika dijumlahkan 180. Artinya apa? Dua sudut yang saling atau yang dalam sepihak ini saling berpelurus. Ini dengan ini, mohon maaf ya. Ini, ini ya, ini dengan yang ini. Nah, ini dengan yang ini juga. Nah, ini ya namanya sudut-sudut dalam sepihak. Selanjutnya yaitu sudut-sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam sepihak ada di dalam dua garis lurus, dua garis sejajar. Kalau luar sepihak ada di luar dua garis sejajar. Yang mana? Yang yang mana yang ini dengan yang ini. Nah, ya, dia sudut-sudut luar sepihak. Kalau yang ini, nah, dengan yang ini. Nah, itu namanya sudut sudut luar sepihak. Ketika dijumlahkan, itu besarnya 180 derajat. Nah, oke, contohnya misalnya di sini. Oke, sudut A1 ini ya dengan sudut B1 A1 dengan sudut B1 namanya apa? Namanya sudut sehadap. Ya, menghadap sudut yang sama. Yang kedua, sudut A2 yang ini ya, dengan sudut B2 ini, itu juga sehadap. Sudut A3 ini, A3 dengan sudut, mohon maaf, ini ya, sudut A3 dengan sudut B2, mohon di sini. Nah, A3 yang ini dengan sudut B2 di sini sudut yang dalam sepihak. Kalau yang tadi A2 dengan B4, A2 dengan B4 ini ya, A2 dengan B4 ini dinamakan sudut apa? Luar berseberangan. Oke, nah, anak sekalian, itu tadi ulangi lagi ya sedikit. Sudut hubungan antar dua sudut tadi ada yang sudut kalau dari eh, dua garis tadi, eh, yang pertama yaitu sudut yang saling berpelurus, sudut yang saling berpenyiku, sudut yang saling bertolak belakang.
Lalu ada dua garis sejajar dipotong garis transversal yang lain, menimbulkan ada lima kondisi. Yang pertama adalah sudut yang sehadap, yang kedua sudut dalam berseberangan, yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, yang kelima sudut luar sepihak. Nah, semoga materi dasar ini nanti bisa lebih memahamkan kalian untuk menyelesaikan LKPD aktivitas di masing-masing ya. Nanti ada aktivitas satu, aktivitas dua, aktivitas tiga. Anak-anak bisa mencoba. Nah, dari situ anak-anak bisa lebih paham tentang hubungan dua sudut. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis dan sudut. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Semoga bisa membantu dalam belajar anak-anak sekalian. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.